Baik, selamat pagi semua anak-anak. Jadi di video pembelajaran hari ini Pak akan melanjutkan ke materi cerpen. Kemarin pembahasan pada definisi, pembeda dan juga ciri-ciri cerpen. Jadi hari ini kalian lanjut catatan pada unsur pembangun cerpen itu sendiri. Jadi bagian B ya. Kemarin bagian A, sekarang bagian B. Kita akan membahas ini saja, dua hal ini saja, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek atau cerpennya. Kita akan bahas dari unsur intrinsiknya terlebih dahulu, di mana kalian bisa lihat di sini ada tema, kemudian ada latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanah. Kalau di unsur ekstrinsiknya itu ada dari bagian bahasa, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai dari unsur yang ada di dalam teks cerpen itu sendiri. Baik, kita akan bahas satu persatu pada unsur intrinsik di bagian tema. Jadi maksud unsur intrinsik di sini adalah bagian tema ini. Nanti Bapak akan berikan kalian cerpen kembali, mungkin satu atau dua cerpen. Kemudian silakan kalian cari tema cerpen yang sudah kalian baca. Apa temanya? Sesuai dengan pembahasan kemarin kan ada temanya mungkin keluarga, kemudian masuk ke remaja ataupun anak-anak. Lebih umum lagi mungkin temanya mengenai keluarga. Seperti itu ya. Kalian tentukan temanya pertama di unsur intrinsik, kemudian baru masuk ke latar. Latar itu tempat, waktu, dan suasana. Ada 3. Jadi misalkan pada cerpen kemarin sepatu dari ayah, itu latarnya ada di sekolah, di lapangan, di rumah, latar tempatnya baru. Kemudian waktunya, latar waktu itu bisa kalian cari mungkin pukul 8, kemudian pagi, siang, sore itu termasuk latar waktu. Kemudian yang terakhir latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Ya. Kemudian bagian penokohan di sini, bagian penokohan. Jadi penokohan itu pelukisan tokoh dalam cerita. Bagaimana sifat-sifat dari tokoh dalam cerita yang kalian baca. Nah, seperti kemarin kalau tidak salah namanya Aura. Aura dalam cerpen sepatu dari ayah, bagaimana penokohannya si Aura itu, kemudian ayahnya bagaimana penokohannya, mungkin teman-temannya yang ada disebutkan dalam cerita bagaimana penokohannya. Jadi kalian paparkan semua nanti penokohan-penokohan dari teks cerita yang kalian baca. Ya. Jadi berdasarkan perwatakan, penokohan itu dapat dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Kalau protagonis itu pemeran utama yang biasanya bersifat atau mempunyai sifat baik. Kalau antagonis itu yang bersifat jahat, kebalikan dari protagonis. Kalau tritagonis sebenarnya jarang ada pada cerpen. Kalau novel biasanya banyak. Kalau tritagonis ini jarang digunakan oleh penulis. Jadi sifatnya berubah-ubah dari jahat ke baik, dari baik ke jahat. Ya. Ini bagian penokohan. Kemudian pada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan juga berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Ya. Jadi ada sudut pandang pengarang pertama atau sudut pandang apa yang digunakan. Ya. Nanti kalian sebutkan di sini setelah membaca cerpen yang sudah baca. Kemudian pada alur itu jalan cerita. Alurnya apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Ya. Kalau alur maju berarti diceritakan dari awal sampai akhir cerita tersebut. Jadi tidak ada mengulang masa lalu atau flashback. Kalau alur mundur berarti yang digunakan adalah cerita tersebut flashback. Jadi menceritakan masa lalu terlebih dahulu, kemudian baru nyambung ke masa yang sekarang. Kalau alur campuran dari masa lalu terlebih dahulu, kemudian masa sekarang diceritakan dan kembali kepada masa lalu cerita yang disajikan itu ya. Itu alur campuran.
Biasanya kalau dalam cerpen biasanya satu alur saja, alur maju atau alur mundur saja. Kemudian yang terakhir amanat. Nah, kalian amanat kan ini pesan yang disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Kalian mencari amanat dari cerpen yang kalian baca. Ya, ini sangat mudah kalau amanatnya. Kalau amanat yang kemarin di cerpen Sepatu dari Ayah itu kan kegigihan dari Aura dalam apa namanya mengikuti kegiatan olahraga. Nah, jadi kan di Aura ini diceritakan tidak mempunyai sepatu. Nah, bagaimana dia gigih dalam berolahraga dan membuat akhirnya ayahnya memberikan sepatu baru ke Aura itu. Itu amanat dari cerpen yang kemarin. Unsur intrinsiknya. Nah, kalau unsur ekstrinsik lebih mudah. Unsur ekstrinsik kalian bisa lihat di bagian bahasa di sini. Jadi bahasa di sini merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang, seperti dialeknya, kemudian kebiasaan berbahasa dan pengaruh dari budaya asing. Apakah ada bahasa campuran dalam cerpen itu sendiri? Nah, kalian nanti temukan. Ya. Apakah ada penggunaan bahasa daerah dalam cerpen itu sendiri? Kalian nanti temukan. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis oleh pengarang sebelumnya. Nah, biasanya berisikan biografi dari pengarang itu sendiri. Ya. Kemudian aliran sastra yang dianut pengarang ini memang sedikit susah dalam mencari latar belakang pengarang. Tapi karena kebetulan Bapak yang membuat cerpen itu, latar belakang pengarang yang kalian bisa gunakan adalah biografi Bapak sendiri ya. Jadi kalian bisa temukan di bagian akhir cerita. Kemudian nilai yang terakhir di sini untuk intrinsik. Jadi nilai-nilai dalam cerpen itu ada moral, sosial, budaya, religi dan juga politik. Ya. Jadi kalau misalkan nilai moral, nah di sini dijelaskan bahwa nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Kalau misalkan cerita yang kemarin Pak sajikan itu memiliki nilai moral atau nilai sosial ataupun nilai religi, nah, kalian tuliskan bahwa cerpen yang disajikan itu merupakan atau disajikan dalam bentuk nilai religi. Ada nilai religinya. Contohnya mungkin Aura yang selalu taat beribadah, mungkin seperti itu. Kalau ada dalam cerita tersebut menjelaskan bahwa si Aura itu sering beribadah. Tapi kalau misalkan tidak perlu. Mungkin yang diangkat adalah nilai moralnya, ya, karena berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang mana Aura kan tidak enak dengan ayahnya karena ayahnya sendiri pun tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalian akan mencari unsur pembangun cerita pendek yang Bapak bagikan. Ya. Jadi jalan kalian itu Bapak berikan cerpen terlebih dahulu, kemudian kalian baca, tentukan kedua unsur pembangun cerita pendek ini, baik dari unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Ya. Intrinsiknya dulu kalian cari, baru masuk ke ekstrinsik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini juga Pak akan menjelaskan bahwa tugas selanjutnya kalian akan membuat atau mencari unsur pembangun dalam teks cerita pendek yang Bapak maksud. Ya. Ini tugas untuk selanjutnya. Kalau untuk sekarang kalian silakan mencatat terlebih dahulu materi yang sudah Bapak jelaskan ini, materi yang sudah Bapak bagikan ini nanti di grup WA juga Bapak akan bagikan dalam format PDF. Ya, silakan bisa dicatat.